Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Enea Bastian ini bakal tampil lepas di sirkuit Mandalika. Pemenang Grand Prix Qatar 2022 Enea Bastian ini mengaku takkan merasa tertekan dengan posisi sebagai pemimpin klasemen saat menghadapi MotoGP Indonesia. Pebalap tim Gresini Racing Enea Bastian ini secara fantastis berhasil memenangi balapan pertama di kejuaraan dunia MotoGP 2022 di sirkuit International Losail Qatar pada Minggu 6 Maret 2022 pekan lalu. Jika melihat pada musim perdananya di MotoGP pada 2021 lalu, dua kali naik podium ketiga di sirkuit Misano, Italia, torehan Bastian ini di Losail mungkin tidak terlalu mengejutkan. Namun begitu rasanya tidak ada yang menyangka bila pebalap asal Rimini, Italia 24 tahun tersebut mampu memulai MotoGP musim 2022 dengan kemenangan. Menariknya musim ini Bastian ini memakai Ducati Desmo CDG GP21, motor spesifikasi musim lalu yang sudah mengalami sejumlah perubahan. Yang pasti secara teknis motor, Bastian ini logikanya tetap satu level di bawah para pemakai Ducati Desmo CDG GP22, yakni duo Ducati Lenovo Francesco Bagnaia Jack Miller, duet Pramac Racing Johann Zarco George Martin, serta Luca Marini dari Modifier 46 Racing Team. Menariknya dalam wawancara seusai memenangi GP Qatar, Bastian ini mengaku tidak memiliki pendekatan maupun strategi khusus di sirkuit Losail lalu. Sebelum GP Qatar 2022, saya tidak pernah start dari barisan terdepan di kelas MotoGP. Kata Bastian ini yang start dari grid kedua di GP Qatar 2022 dan hanya kalah dari Martin. Pada awal-awal lomba, saya hanya berada di P4 atau P5. Saya harus menghemat ban agar cukup sampai akhir balapan GP Qatar, berdurasi 22 lap atau 118,36 km. Saya sudah mempelajari bagaimana cara memperlakukan ban dengan benar. Semua terbukti buat saya dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Saya kira hal itu yang terbaik saya lakukan pada balapan di Qatar lalu. Juara dunia Moto2 2020 tersebut juga mengaku sejak debut di kejuaraan dunia balap motor mulai 2012 dirinya banyak mengalami perubahan. Dengan status pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP 2022, Enea Bastian ini akan menjalani putaran kedua di Pertamina Mandalika Sirkuit Lombok, Indonesia pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Pada tes pramusim MotoGP yang berlangsung di Mandalika awal Februari lalu, Enea Bastian ini hanya mampu berada di peringkat ke-13 waktu kombinasi selama 3 hari tes. Karakter sirkuit Mandalika yang fast and flowing mirip dengan Assen di Belanda, dengan trek lurus terpanjang hanya sekitar 500 meter plus 17 tikungan mungkin memang bukan tipe trek favorit Ducati. Kedati begitu, Luca Marini mampu merebut P3 waktu kombinasi tes pramusim Mandalika di bawah Paul Espargaro dari Repsol Honda dan juara dunia Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha MotoGP. Selain itu, pengaspalan ulang di beberapa area diyakini mampu menjadi peluang bagi Enea Bastian ini karena data dari tes pramusim lalu jelas tidak lagi begitu valid. Menariknya, terlepas dari faktor-faktor di atas, Enea Bastian ini menegaskan dirinya sama sekali tidak tertekan untuk menghadapi Pertamina Grand Prix of Indonesia nanti. Di sisi lain, spesifikasi sirkuit Mandalika dengan keindahan Bukit 360. Spesifikasi sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak perlu diragukan lagi. Sirkuit dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit itu menawarkan keunggulan berkelas internasional. Untuk lintasannya sendiri memiliki total panjang sejauh 4,31 km dengan 17 belokan dan trek lurus sepanjang 732 meter. Sirkuit Mandalika semakin sempurna karena mengusung konsep street circuit. Istilah street circuit merujuk kepada fungsi balapan yang lebih besar. Sederhananya, bila tidak ada balapan, sirkuit juga dapat berfungsi sebagai atraksi pariwisata. Pit building yang ada pada sirkuit ini memiliki panjang sekira 350 meter dengan kapasitas 50 garasi yang terdiri dari 3 lantai. Setiap garasinya memiliki lebar dan panjang masing-masing 5,24 meter dan 18,34 meter. Kapasitas venue untuk penonton pada sirkuit ini adalah 50.000 tempat duduk, dengan rincian tribun berdiri atau non-seat area yang dapat menampung kurang lebih 138.000 orang. Tidak hanya itu, di sini juga tersedia tempat untuk menonton VIP dengan kapasitas 7.700 penonton. Lintasan di sirkuit Mandalika dibangun dengan teknologi aspal yang canggih bernama Stone Basic Asphalt.
SMA disebut anti licin meski saat kondisi hujan sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan pada pembalap. Selain itu, SMA juga memiliki daya tahan yang kuat, tahan terhadap suhu tinggi iklim tropis seperti Indonesia. Sirkuit dengan teknologi aspal SMA ini hanya digunakan oleh 4 sirkuit balap di dunia, yaitu sirkuit Mandalika di Indonesia, sirkuit Yas Marina di Uni Emirat Arab, sirkuit Silverstone di Inggris, dan sirkuit Phillip Island di Australia. Selain menggunakan teknologi SMA pada lintasannya, sirkuit Mandalika juga menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan, menjangkau pantai dengan pasir putih dan bukit yang menjulang. Pemandangan yang indah ini bisa dilihat dengan lebih maksimal di spot bernama Bukit 360. Ini merupakan spot VIP yang mana pengunjung akan memiliki pemandangan best view alam sekitar sirkuit secara 360 derajat. Bukit 360 sendiri berlokasi di sisi selatan sirkuit atau tepatnya berada di atas tikungan 10. Di spot ini nantinya akan ada 3 bangunan corporate lounge yang akan disewakan kepada tamu-tamu VIP. Terima kasih telah menyaksikan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa share ke media sosial teman-teman kalian ya. Dan tonton terus video terbaru kami lainnya. Bye-bye, sampai jumpa. Halo MotoGP Media, apa kabar kalian semua? Pastinya baik dong. Kembali lagi dengan channel Dunia Fakta Sport. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share. Serta tonton videonya sampai selesai agar tahu isi berita selengkapnya. Jelang race MotoGP, Erick Thohir tinjau kesiapan sirkuit Mandalika. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau kesiapan ajang balap MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat 11 Maret kemarin. Hal pertama yang ditinjau Erick yakni soal aspal di trek balap sepanjang 4,3 km itu. Masalah aspal ini sempat dikeluhkan pebalap saat melakukan tes pramusim MotoGP Mandalika pada 11 hingga 13 Februari kemarin. Menurut Erick, secara umum, sirkuit Mandalika sudah siap melaksanakan ajang MotoGP yang akan berlangsung 18 hingga 20 Maret nanti. Erick tetap meminta Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA untuk tetap memantau keadaan aspal sebelum kegiatan berlangsung pada Jumat pekan depan. Untuk aspal, tadi saya sudah bertemu timnya, mereka melihat harusnya sudah baik. Tapi kembali tidak boleh berpuas diri, tetap harus waspada, karena ini juga baru selesai di aspal. Terus kita pantau, semoga waktu penyelenggaraan bisa maksimal, ujar Erick Jumat 11 Maret dikutip dari kompas.com. Terkait dengan penjualan tiket, Erick menilai masih berjalan lancar dengan sedikit kendala di penjualan untuk hari pertama dan kedua kualifikasi. Menurut Erick, berkaca dari pengalaman negara lain, memang di kegiatan kualifikasi penjualan tiket tidak seperti saat ajang balap berlangsung. Namun, Erick meyakini animo masyarakat masih sangat tinggi sehingga dapat mendongkrak penjualan tiket.
Eric juga berpesan kegiatan ini bukan milik pemerintah pusat maupun daerah, tetapi milik masyarakat Indonesia. Ini eventnya Indonesia, karena itu keseriusan kita bekerja sama menjadi harus yang dipastikan secara maksimal, ujar Eric saat mengecek tribun Premier Grandstand di sirkuit Mandalika. Di sisi lain, sebelum gelar MotoGP Indonesia 2022, FIM akan homologasi sirkuit Mandalika. MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika tinggal sepekan lagi. Sirkuit Mandalika terus bersiap. Sirkuit Mandalika akan digunakan untuk balapan MotoGP Indonesia 2022 alias MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret mendatang.